menghancurkan itu, bahkan mencari cara-cara untuk menggugurkan kandungannya dengan tidak aman. Yang juga mengancam kejiwaan dari si korban perkosaan ini. Kita sekali lagi kita bicara sangat spesifik kasusnya, korban perkosaan. Kita tidak bicara macam-macam kasus-kasus lain gitu ya. Ini yang harus betul-betul tegas. Nah, karena itu kita membutuhkan segera aparat penegak hukum yang sigap menerima laporan perkosaan. Ini juga masalah. Karena kalau dibiarkan ya nanti tunggulah lewat dia sudah waktunya. Sementara gitu. tingkat perkosaan di Indonesia semakin tinggi ya. Jadi kami berhitung bahwa setidaknya dalam 1 jam itu ada 3 perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual di Indonesia. Nah, kita juga membutuhkan kesigapan dari para pendamping korban gitu ya, karena ini bukan outlet yang kita inginkan sama-sama. Tapi kita harus bisa, saya yakin karena Prof adalah ahli bedah, tapi juga kita bisa tanya pada ahli psikologis gitu ya, bagaimana membangun sistem konseling yang bisa membantu korban keluar dari traumanya dan mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan kehidupannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini yang penting dijaga karena ini yang ada di dalam aturan ini. Jadi baik itu tahapan konseling sebelum maupun pada masa dan sesudah tindakan itu harus terjadi. Dan tadi bahkan aturannya sangat spesifik, harus juga ada tim yang menguji kelayakan itu. Uji kelayakan aborsi. Nah, katakanlah seperti ini, Mbak Andi, tiba-tiba ada seorang yang mengaku sudah diperkosa, begitu kan? Boleh nggak itu dijadikan excuse atau dijadikan alasan begitu? Ya, kita mari. Sekarang kita tidak di dalam polisi untuk mengetahui visum, bekerja sama tentunya dengan kedokteran untuk memastikan bahwa ini memang korban kekerasan seksual. Jadi sebelum itu ya, mari kita fokus. Jadi tadi 3 kali saya panggil Andi aja. Andi tentang kita fokus di segmen korban kekerasan. Betul. Nah, pertama adalah dengan angka, saya percaya angka begitu banyak makin meningkat, makin malah populasi yang mengalami perkosaan itu malah justru makin rendah usianya, golongan usianya. Saya setuju itu. Tetapi apakah kita itu sudah demikian merasakan rentannya masalah perkosaan ini sampai berujung kepada aborsi? Ini dulu, selain apa yang saya sebutkan itu tadi. Karena begini, itu satu, ya, itu kan perlu begitu rawannya kok korban perkosaan. Lalu jangan lupa, apakah aborsi adalah finalisasi dari korban perkosaan? Saya tidak mengatakan bahwa ada gap yang akan mempermudah diselewengkan orang mengklaim dirinya diperkosa. Sehingganya seperti yang saya katakan tadi, kalau demikian banyaknya populasi kita trennya meningkat,